Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Sahabat Hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini kita bersama kembali dalam program Muslim Plus Channel yang seperti biasa kita laksanakan setiap pagi sekitar pukul 6 hingga ke 7.30 pagi. Dan tentunya kita mengucapkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana kita selalu diberikan kenikmatan, keislaman serta kesehatan dan tentunya keluangan waktu sehingga kita bisa hadir atau bisa mendengarkan bersama-sama dalam kajian atau tausiah di kesempatan kali ini. Baik, seperti yang telah diinformasikan sebelumnya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan diberikan materi kajian oleh Al-Ustadz Farid Qasim Anus dari Jakarta. Dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Pada Ustadz, jazakallah khairan Ustadz. Amin. Gimana Ustadz? Sehat semua Ustadz ya? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Senang sekali bisa bersama Ustadz kembali di kesempatan kali ini Ustadz. Masya Allah. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan berikan informasi bahwa topiknya adalah mengenai Asmaul Husna, tentang pembahasan tentang Ar-Razzaq ya. Dan tentunya nanti pada sesi interaktif silakan ke 0778 467106 atau 0778 468106. Dan jangan lupa juga ke nomor SMS kita 0856 68101006 dengan menulis 2 huruf KI spasi nama dan kirim pertanyaan lalu kirim ke nomor tersebut. Baik, untuk tidak membuang waktu, kita masih ada lebih kurang 90 menit ke depan. Kita langsung saja pada Ustaz untuk memberikan materi pada kesempatan kali ini. Pada Ustaz, tafadhal masykur. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi razaqana bil arzaqil katsirah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa amman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar Radio Hang yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ada kesempatan untuk tausiah mengenai Ar-Razzaq, mengenal Asmaul Husna, yaitu salah satu dari nama-nama Allah yang baik adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rizki. Dalilnya dari Al-Quran bisa dilihat di surat Adz-Dzariyat ayat 58. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ar-Razzaq yang memberi rizki kepada seluruh makhluknya dan memberi rizki yang sangat banyak kepada hambanya. Dalam beberapa ayat Al-Quran lainnya juga Allah berfirman, di antaranya dalam surat Al-Hajj ayat 58, Wallahu khairur raziqin. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Jika ada seorang yang menjamin biaya sekolah kita, misalnya dari TK sampai kuliah, sampai menjadi sarjana, menjamin biaya hidup orang tua kita, apabila kita memiliki hutang yang banyak, dia melunasinya. Apabila kita ingin mengontrak rumah, tidak ada biaya juga, dia yang mengontrakkan. Kita tidak punya pekerjaan, dia memberikan pada kita kesempatan untuk bekerja. Tentu kita akan merasa berhutang budi kepadanya. Dan seandainya
dia menelpon kita malam-malam jam 1 malam misalkan, menginginkan kita untuk ada keperluan untuk datang segera menemuinya, maka kita pun akan semangat sekali untuk menemuinya. Tidak ada rasa bahwa kita mengantuk, lelah, dan lain sebagainya. Kita begitu loyal kepada orang-orang yang telah banyak berjasa memberikan kebaikan kepada kita. Kalau kita renungkan bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Pemberi rizki, banyak karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka itu juga menjadikan renungan bagi kita untuk lebih giat melaksanakan segala perintah-perintah Allah dengan senang hati, dengan rasa cinta, tidak ada beban dan tidak ada rasa malas. Allah penjamin rizki bagi hamba-hambanya. Kalau kita buka di surat Hud ayat 6, di surat Hud surat nomor 11 ayat 6 ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Juga kalau kita buka surat Al-Ankabut ayat 60. Surat Al-Ankabut ayat 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul alim. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa mengurus rizkinya sendiri. Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepada kalian semuanya. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Ada seorang da'i dari Mesir bercerita tentang satu hewan yang tidak punya kemampuan untuk mencari rizkinya, yaitu anak burung gagak. Yang bernama dalam bahasa Arab, anak burung gagak itu dinamakan bughath. Bughath. Kalau burung gagaknya disebut ghurab. Beliau berkata, burung gagak ketika mengerami telurnya akan menetas mengeluarkan anak yang disebut bughath. Ketika sudah besar, dia menjadi ghurab, gagak. Apa yang menjadi ciri khas bughath ini, anak gagak ini? Anak burung gagak ketika baru menetas warnanya bukan hitam seperti induknya, karena ia lahir tanpa bulu, kulitnya berwarna putih. Di saat induknya menyaksikannya, ia mengingkari kalau itu anaknya. Ia tidak kenal, hingga ia tidak memberi makan dan minum. Ia bahkan pergi menjauh. Anak burung kecil malang yang baru keluar dari telur itu tidak mempunyai kemampuan untuk banyak bergerak, apalagi untuk terbang mencari makanan. Lalu bagaimana ia makan dan minum? Dia tidak mampu mencari rizki sendiri. Allah yang maha pemberi rizki menjadikan adanya aroma khas, bau yang khas keluar dari tubuh anak gagak sehingga mengundang datangnya serangga ke sarangnya. Berbagai macam ulat dan serangga yang datang menjadi makanan anak gagak. Keadaan ini terus berlangsung sampai tumbuh warna hitam pada bulu anak gagak. Ketika itu barulah induk gagak mengetahui bahwa anak gagak itu adalah anaknya. Aroma
bau yang keluar dari tubuhnya pun hilang, sehingga serangga-serangga tidak ada lagi yang berdatangan ke sarangnya. Akhirnya induk gagak tadi memberi makan untuk anaknya sampai ia tumbuh dewasa dan bisa terbang mencari makan sendiri. Dialah Allah Maha Pemberi rizki. Rizkimu akan datang kepadamu dimanapun Anda berada. Ya, seseorang tidak akan mati sampai sempurna ajal dan rizkinya. Tapi bekerjalah dengan sungguh-sungguh, berdoa dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenanglah, jangan panik, jangan bingung, rizkimu sudah terjamin. Optimislah selalu bersama Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki. Hakikat rizki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya menjadi alat dan sebab datangnya rizki. Setelah kita selesai salat, ada zikir yang kita bacakan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya segala kekuasaan dan baginya segala pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Allah, tidak ada yang bisa menahan apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau tahan. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya dari siksa-Mu, ya Allah. Rizki dari Allah untuk hamba-hambanya ada dua macam. Yang pertama, rizki yang bersifat umum. Rizki yang bersifat keduniaan. Ini Allah berikan rizki ini untuk yang bersifat umum kepada semua manusia. Baik mereka yang ingkar, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun orang yang beriman, yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya mendapatkan rizki ini berupa dunia. Rizki berupa dunia merupakan ujian. Apakah manusia bersyukur atau kufur nikmat? Yang bersyukur akan mendapatkan tambahan nikmat. Yang kufur nikmat akan mendapatkan kehidupan yang sempit, galau, gelisah, dalam ketakutan dan kekacauan, serta berhak mendapatkan azabnya. Kesempitan rizki merupakan ujian apakah manusia sabar atau tidak. Mereka yang sabar akan mendapatkan ampunan dosa, pahala yang tidak terhitung banyaknya, dan ketinggian di derajat di sisinya. Mereka yang sabar akan menjadi orang yang kuat imannya, bertauhid, bertawakal, dan bertakwa kepadanya. Adapun yang menggerutu, yang mengeluh, yang bersangka buruk kepada Allah akan mendapatkan murka Allah dan dosa. Ada di antara manusia jika memperoleh rizki menjadi sombong. Kalau kita buka surat Asy-Syura ayat 27. Surat Asy-Syura, bukan surat Asy-Syu'ara, tapi surat Asy-Syura ayat 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di muka bumi. Tapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat. Ada di antara manusia yang jika diberi kekayaan menjadikan dia sombong. Maka kekayaan itu berarti menjadi buruk bagi dia. Tapi kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau
petunjuk, hidayah, ketakwaan, kesucian diri, dan kekayaan. Kekayaan yang didasari atas hidayah, atas ketakwaan, itu bukanlah suatu hal yang tercela, meminta kekayaan, agar kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita doa hanya minta kaya saja, belum tentu baik bagi kita, karena bisa menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sombong. Dan bagi orang yang diberi ujian berupa kesempitan rizki pun, hendaklah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang yang datang kepada seorang yang bijak mengeluh akan sempitnya rizki yang dia peroleh. Orang bijak itu bertanya, apakah Anda mau jika Anda jual mata Anda senilai 2 miliar rupiah? Dia akan mengatakan tidak mau. Apakah Anda mau untuk menjual ginjal Anda 2 miliar rupiah? Dia juga mengatakan tidak mau, dan seterusnya. Dia sebutkan berbagai macam organ tubuh untuk ditukar dengan uang yang banyak, dia pun tidak mau. Orang bijak itu mengatakan, berarti Anda orang kaya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak tercela berusaha untuk memperoleh rizki dunia yang halal dengan melaksanakan sebab dan menggunakan akalnya dan menjalin hubungan yang baik dengan manusia. Tapi dia tidak menggantungkan harapan kepada manusia atau menggantungkan atas sebab-sebab tersebut. Ia hanya menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syaratnya pun ia tidak boleh lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Hendaklah kita berusaha mencari rizki yang halal, yang barakah. Sebagian manusia salah dalam hal mencari rizkinya tersebut. Misalkan beranggapan jika dia memiliki satu usaha, apakah rumah makan ataupun yang lainnya, dia datang ke paranormal, dia datang kepada orang pintar, ke dukun dan lain sebagainya, minta penglaris istilahnya, minta jimat-jimat, yang dia punya keyakinan kalau digantungkan di rumah makan atau di kantor, di perusahaannya itu akan menjadikan usahanya jadi lapang, barokah. Padahal itu adalah bentuk-bentuk kesyirikan yang harus dijauhi. Bukan karena masalah jimat, jimat tidak bisa mendatangkan rizki. Tapi sebagian dari masyarakat mengatakan, wah rumah makannya sangat laris sekali, dukunnya hebat misalnya. Na'udzubillah, bukan seperti itu. Tapi hendaklah kita cari rizki yang halal dengan cara-cara yang Allah ajarkan. Di antara sebab-sebab atau kunci rizki adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar dan akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Di antara kunci rizki adalah bakti kepada kedua orang tua. Di antara kunci rizki adalah salat dengan khusyuk dan tumakninah. Kalau kita buka surat Toha, surat nomor 20 ya, surat Toha ayat 132. 132. Surat Toha ayat 132. Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa." Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Ada seorang ulama yang mengatakan bahwa di sini ada suatu faedah yang sangat halus sekali, adanya hubungan yang erat antara salat yang dilakukan dengan sabar, dengan khusyuk, dengan tumakninah, dengan rizki.
Di antara kunci-kunci rizki yang lain adalah bersedekah, melaksanakan ibadah umrah dan haji, dan lain-lain. Dan di antara hal yang dapat menyempitkan rizki atau menghalangi seseorang untuk mendapatkan rizki adalah perbuatan maksiat dan dosa. Innar rajula la yuhramu ar-rizqu bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang terhalang untuk mendapatkan rizki disebabkan dosa yang dia lakukan. Beberapa hari yang lalu saya berjumpa dengan seorang pengusaha yang secara ukuran dunia sukses, punya toko, punya aset-aset dan lain sebagainya. Dia merintis dari nol, dari bawah. Allah Maha Pemberi rizki. Dia sudah usia lanjut. Saya tanya kepada beliau, minta pengalaman-pengalaman hidup beliau. Apa saja pengalaman yang bisa saya dapatkan untuk saya dapat belajar. Beliau menceritakan sebagian dari pengalamannya dan akan saya ceritakan di sini. Beliau katakan di antaranya kunci rizki adalah bakti pada orang tua. Saya waktu pertama kali baru menikah, saya mengontrak toko, tidak punya toko sendiri, saya mengontrak. Dan kemudian saya juga ada rizki, Allah berikan rizki, beli rumah yang kecil, tinggal bersama istri saya. Orang tua saya, bapak dan ibu saya juga belum punya rumah, masih mengontrak. Saya punya adik perempuan banyak. Suatu hari ibu saya ingin membeli rumah. Ada sebuah rumah yang mau dijual, dia sangat senang sekali, cocok. Tapi tidak ada uang untuk membeli rumah. Maka dia berusaha untuk menyenangkan orang tuanya membeli rumah tersebut. Sampai orang tuanya mengatakan, jangan sampai terganggu modal kamu yang pas-pasan ini. Tidak, Umi, jangan khawatir. Ada. Padahal uang untuk beli rumah kurang, dia jual rumahnya sendiri untuk dia belikan untuk ibunya, untuk membeli rumah untuk ibunya. Dianya sendiri akhirnya mengontrak. Luar biasa. Bahkan ketika baru nikah pun dia mengatakan kepada istrinya, kamu harus taat pada ibu saya. Apa perintahnya dari ibu saya, ikuti. Kalau saya memerintahkan sesuatu, ibu saya memerintahkan sesuatu, di saat yang sama dahulukan perintah ibu saya dulu. Jika perintah saya itu penting dan perintah ibu saya hal yang sepele tidak penting, tetap utamakan perintah ibu saya dulu. Dia sangat menghormati, menghargai ibunya, luar biasa. Subhanallah, sekarang memiliki toko sendiri, besar tokonya dan laris dagangannya dan seterusnya. Di antaranya beliau juga katakan di antara kunci-kunci rizki adalah sedekah, banyak memberi sedekah. Beliau juga katakan terutama beras, berikan sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan saya lihat sendiri kehidupan dia ketika datang orang-orang yang membutuhkan, menghadapi mereka dengan hormat. Menghormati. Bahkan ketika orang itu mengatakan, maaf, saya mengganggu Anda. Jangan maaf, saya yang berterima kasih kepada Anda datang ke sini, memberikan kesempatan untuk saya berbuat baik. Untuk menyenangkan, menggembirakan orang peminta-minta yang datang untuk meminta kebutuhan yang karena terpaksa dia dapatkan musibah misalnya. Kemudian juga dia katakan dalam usaha juga hendaklah tepat janji. Jangan ingkar janji. Kalau Anda mengambil barang dari suatu tempat, sudah jatuh tempo, sebelum jatuh tempo pun Anda harus perhatikan, jangan sampai harus ditagih oleh orang. Ini juga suatu pelajaran bagi kita semua, terutama saya sendiri, untuk belajar untuk menepati janji. Ini penting, karena kepercayaan itu penting. Kalau orang sudah tidak percaya karena tidak baiknya kita, muamalah kita, akhlak kita, ini adalah suatu hal yang berat. Maka hendaklah kita jujur, tepat janji. Dan beliau juga berpesan, jangan sampai ada rasa hasad, dengki di hati kita, iri kepada saingan-saingan kita. Kalau ada orang lain kontrak toko atau buka toko di samping kita dengan menjual barang yang sama, jangan kita kesal dan jengkel kepada dia. Rizki itu dari Allah. Kalau sudah Allah tentukan datang kepada saya, tidak akan salah alamat.
Walaupun kalau kita secara pribadi ingin punya usaha, kita juga berupaya untuk misalnya ada suatu tempat yang sudah dibuka duluan, kita datang kepada mereka, minta memberitahu, izin dan lain sebagainya, supaya tidak salah paham. Karena sebagian manusia salah memahami dalam konsep rizki, mengatakan, wah ini jadi saingan saya. Bahkan beliau katakan, kalau ada distributor atau ada yang datang menawarkan barang, saya terima, saya beli dari dia, dia menanyakan, kemana lagi saya menjual barang ini di kota Anda? Saya beritahukan, di toko A, di toko B, toko C, silakan. Ini alamatnya, ini nomor teleponnya, silakan. Sebagian orang akan mengatakan, jangan jual kamu ke toko yang lain, hanya ke saya saja. Kalau kamu jual ke yang lain, saya tidak mau beli dari Anda, misalkan. Tapi dia justru tidak seperti itu. Banyak sebenarnya nasihat-nasihat dari beliau yang bisa kita petik, tapi itu sudah cukup insya Allah sebagai contoh. Kemudian itu rizki yang pertama ya, pengertian rizki yang pertama berupa rizki berupa dunia. Allah berikan kepada semua manusia. Jadi rizki dunia itu Allah berikan kepada orang yang Allah cintai, dan kepada orang yang Allah murkai pun Allah beri. Kalau untuk sifatnya yang duniawi. Yang kedua, rizki yang khusus. Rizki khusus ini yaitu berupa ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah. Berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun hakikatnya adalah rizki. Seseorang yang dapat bangun di malam hari adalah mendapatkan rizki dari Allah untuk bisa ibadah. Seseorang yang bisa mendapatkan kesempatan untuk salat subuh berjamaah, itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang rajin membaca Al-Quran, bisa menghafal, memahami, itu juga rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bisa menunaikan ibadah umroh dan haji, itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bakti, anak yang bakti kepada kedua orang tua, itu adalah rizki. Ini ada dalam sebuah doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sebagai suatu kebenaran, dan berilah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Dan berilah kepada kami, perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebagai suatu kebatilan, dan berilah kepada kami kemampuan untuk menjauhinya. Warzuqna ittiba'ahu, berilah kami rizki untuk bisa mengikutinya. Warzuqna ijtinabahu, berilah kami rizki untuk menjauhinya. Mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan itu merupakan rizki karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh nama Allah Ar-Razzaq bagi seorang mukmin. Yang pertama, dia ridha dengan pemberian Allah. Ridha dan merasa qanaah dengan rizki yang Allah berikan kepadanya. Ridha dengan kedua orang tuanya, bahwa Allah menjadikan si A sebagai ayah saya, si B sebagai ibu saya. Ada sebagian anak yang tidak ridha, tidak ingin, aduh kenapa saya jadi anaknya si A ya misalnya. Saya tidak ingin. Nah, jangan sampai terjadi yang demikian. Ridha dijadikan sebagai laki-laki atau perempuan, kita ridha. Ridha jika ia ditakdirkan sakit. Ridha dengan warna kulitnya yang sekarang ini. Ridha dengan model rambutnya, dengan tinggi badannya, dengan berat badannya, dan seterusnya. Jangan sampai kita mengeluh, tidak menerima, kenapa rambut saya ini tidak ikal, mengapa warna kulit saya ini tidak putih, dan seterusnya misalnya. Kita ridha dengan apa yang Allah berikan. Yang kedua, dia tidak menjual keimanannya karena dunia. Keimanannya itu jauh lebih mahal, tidak ada bandingannya dengan dunia seisinya.
Dalam surat Az-Zumar ayat 47 Allah berfirman, "Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadau bihi min su'il adzabi yaumal qiyamah." Seandainya orang-orang yang zalim ini memiliki semua apa yang ada di dunia, di bumi ini, dan yang seperti itu pula 2 kali lipat kekayaan yang ada di muka bumi dan di dalam bumi ini semuanya, kalau bisa mereka akan menebus agar tidak mendapatkan azab yang buruk di hari kiamat. Berarti keselamatan kita di dunia dan di akhirat itu jauh lebih mahal daripada dunia ini. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, berilah rasa cinta kepada kami akan keimanan. Hiasilah di hati-hati kami keimanan tersebut. Dan berilah kepada kami rasa benci, tidak suka kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Ini penting. Yang poin 2, tidak menjual keimanannya karena dunia, karena uang. Prakteknya diantaranya, jangan sampai kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada seseorang, misalnya seorang perempuan dengan kecantikannya, dengan kebaikan bodinya, badannya, dan seterusnya, tapi kemudian dia gunakan untuk maksiat, untuk berbuat dosa besar, menjual harga dirinya, menjual kehormatannya untuk dunia yang hina. Dia bisa bersenang-senang, tapi sementara, tapi dia tidak akan mendapatkan bahagia, dan dia akan mendapatkan balasan yang buruk di dunia sebelum di akhirat apabila dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita prihatin kalau ada manusia-manusia yang menjual harga dirinya, kehormatan dirinya, baik perempuan maupun laki-laki, untuk keduniaan yang hina. Tapi tentu di sini perlu dicarikan solusi bagaimana supaya mereka dimantapkan keimanannya dan diberi kesempatan lapangan pekerjaan untuk mereka, supaya mereka bisa memberikan nafkah untuk keluarganya. Itu PR bersama bagi umat Islam untuk memikirkan, terutama keluarga-keluarga terdekatnya. Seseorang punya kewajiban untuk memperhatikan saudara perempuannya, baik kakak maupun adik, meskipun mereka sudah dewasa. Perhatikan, jamin kebutuhan-kebutuhan mereka apabila mereka kekurangan. Semoga Allah memberkahi rizki Anda. Kemudian juga sebagai contoh, seorang pemilik rumah-rumah kos, dia ingin mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang halal, yang berkah. Dia menyewakan kepada orang yang mau mengontrak atau tinggal di rumahnya yang disediakan khusus untuk karyawan, karyawati, dan lain sebagainya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai menjadikan rumah kos campur baur laki perempuan. Pisah, karena ini akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila terjadi kemaksiatan dan dosa di dalam rumah kos kita dengan sebab keteledoran kita, maka kita ikut berdosa, menanggung. Maka jangan hanya memikirkan hanya mendapatkan uangnya saja kemudian tidak peduli. Buat peraturan-peraturan. Baik rumah kos perempuan ataupun laki-laki, buat peraturan. Jangan sampai ada tamu lawan jenis yang masuk ke kamar kos tersebut, yang di rumah kita tersebut. Walaupun kita tidak tinggal di situ, tapi itu milik kita, di atas tanggung jawab kita. Buat perjanjian. Sehingga ini menjadikan mudah-mudahan berkah. Jangan kita biarkan saja. Apabila kerusakan terjadi, kemaksiatan, dan kita yang memfasilitasinya, kita yang memudahkannya, kita takut kita berdosa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dampaknya bukan hanya bagi pemilik kos saja, tapi bagi seluruh masyarakat yang lain. Hendaklah kita takut fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Jika Allah murka, membinasakan negeri,
membinasakan masyarakat, Allah maha mudah. Karena ingkarnya manusia, karena durhakanya manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Allah menimpakan musibah bencananya di malam hari ketika manusia sedang tidur, atau di siang hari ketika manusia lalai. Jangan manusia merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kepada para supir taksi, supir angkot. Mereka Masya Allah dari pagi hari mencari rizki yang halal, yang berkah untuk keluarga. Jangan lupa waktu sholat. Jangan sampai dengan alasan, wah saya bawa penumpang, tidak enak. Akhirnya waktu sholat dikorbankan, digadaikan. Dan kita harus lihat waktunya. Ketika sudah dekat waktu zuhur, ada penumpang, kita tidak ambil dulu misalnya. Karena khawatir kalau naik nantinya kita ingin waktu zuhur sebentar, saya mau sholat dulu, mungkin penumpang marah. Maka kita hindari dulu sampai sholat zuhur, selesai itu melaksanakan kembali cari nafkah lagi. Insya Allah, Allah berkahi. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Begitu pula kepada para pemilik warung, minimarket, bahkan mungkin supermarket, memperhatikan jangan sampai menjual barang-barang yang haram. Menjual khamar, jangan. Haram, dosa. Minuman-minuman keras. Kemudian juga bahkan yang mungkin menurut kita sepele, menjual rokok misalnya. Dianggap karena rokok sumber income yang besar, banyak, laris, laku gitu kan. Tapi rokok ini membahayakan bagi orang yang merokoknya. Walaupun kita tahu, dia sendiri yang pilih, bukan saya yang memberikan. Tapi kita yang memfasilitasi. Orang menjadi sakit, berbagai macam penyakit-penyakit disebabkan rokok yang kita jual. Bahkan tidak sedikit keluarga bagi perokok tersebut, mereka tidak merokok, tapi perokok pasif. Istrinya terkena penyakit sebab dampak dari suaminya yang perokok tersebut. Merokok di tempat-tempat umum, di rumah, dalam rumah, anaknya terkena dampaknya. Ini juga harus dipertimbangkan. Jangan kita jual. Insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Subhanallah, kemarin saya bertemu dengan seseorang di Tanjung Pinang. Dia katakan ada seorang di Lombok pedagang tembakau. Ketika dia tahu tentang bahayanya rokok dan lain sebagainya, dia berhenti dari menjual. Padahal sumber income yang sangat besar sekali. Tapi subhanallah, Allah gantikan rumah-rumah dia yang tidak sengaja dia atur bagaimana supaya masuk burung walet, tapi ternyata dengan sendirinya burung-burung itu datang masuk ke rumahnya dan memberikan sumber income yang besar. Subhanallah. Allahu ar-Razzaq, Allah yang maha pemberi rizki. Man taraka syai'an lillah awwadahullah khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan memberikan yang lebih baik darinya. Kalau tidak di dunia, insya Allah pasti di akhirat. Ini kita diuji di sini. Diuji, kita minta kepada Allah ketabahan, istiqomah, supaya tetap kita ini bisa istiqomah mengikuti perintah-perintah Allah. Dan hendaklah kita dukung warung-warung, toko-toko yang tidak menjual rokok, kita dukung untuk banyak membeli barang-barang dari tempat tersebut. Di Arab Saudi sudah sering sekarang mulai digalakan minimarket, warung-warung menulis di toko tersebut, maaf kami tidak menjual rokok. Dan subhanallah, orang-orang yang masyarakat yang simpati dengan aksi tersebut justru mendukung, banyak membantu. Nah, ini. Dan terkadang seorang berpikir, rokok sumber penghasilan yang besar bagi saya, berat saya untuk tinggalkan tidak jual rokok. Padahal bisa jadi dengan kita tetap menjual rokok, Allah timpakan musibah-musibah kepada kita yang lainnya, yang besar juga biayanya untuk kita keluarkan, bahkan bisa menimbulkan penyakit baik bagi dirinya ataupun bagi keluarganya. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah memberkahi rizki kita.
mengaruniakan kepada kita, melapangkan rizki kita, rizki yang halal, yang baik dan barokah. Yang ketiga, dia meyakini bahwa harta yang ia peroleh merupakan amanat dari Allah yang hakikatnya adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Kemudian yang keempat, hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon rizki yang halal, yang baik dan barokah. Sebagai penutup, saya tutup dengan doa tausiah sebelum nanti forum tanya jawab ya. Ya Allah, cukupilah kami dengan rizkimu yang halal hingga kami terhindar dari yang haram. Dan kayakanlah kami dengan kenikmatanmu hingga kami tidak meminta kepada selain Engkau. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kegundahan dan dari kesedihan, dan kami berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dan kami berlindung kepadamu dari sifat penakut dan bakhil, dan kami berlindung kepadamu dari terlilit hutang dan dari tekanan dari orang lain. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhluf ala kulli ghaibatin li bi khair. Ya Allah, jadikanlah kami merasa qanaah, merasa cukup, puas terhadap apa yang telah Engkau rizkikan kepada kami, dan berikanlah berkah kepada kami di dalamnya, dan gantikanlah bagi kami semua yang hilang dari kami dengan yang lebih baik. Ya Allah, segala puji hanya bagimu ya Allah. Tidak ada yang dapat menahan apa yang telah Engkau lapangkan, dan tidak ada yang dapat melapangkan apa yang Kau tahan. Tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepada orang yang telah Engkau sesatkan, dan tidak ada yang dapat menyesatkan orang yang telah Engkau beri petunjuk. Tidak ada yang dapat memberikan apa yang telah Engkau cegah, dan tidak ada yang dapat mencegah apa yang telah Engkau berikan. Tidak ada yang dapat mendekatkan apa yang telah Engkau jauhkan, dan tidak ada yang dapat menjauhkan apa yang telah Engkau dekatkan. Ya Allah, lapangkanlah keberkahan, rahmat, karunia dan rizkimu kepada kami. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kenikmatan abadi yang tidak berubah dan tidak pula lenyap. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kenikmatan pada hari kesengsaraan, dan memohon keamanan pada hari ketakutan. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang Kau berikan kepada kami, dan kejelekan apa yang telah Engkau cegah dari kami. Ya Allah, jadikanlah kami cinta terhadap keimanan. Jadikanlah ia hiasan dalam hati kami, dan tanamkanlah kebencian kepada kami terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Serta jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ya Allah, hidupkanlah kami sebagai seorang muslim, wafatkanlah kami dalam keadaan sebagai muslim, serta pertemukanlah kami dengan orang-orang yang saleh dalam keadaan tidak terhina dan tidak pula terfitnah. Itu saja yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan masalah Ar-Razzaq. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia, limpahan, rahmatnya, barakahnya kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah, jazakallah khairan pada Ustaz Farid Kazim Al-Nus yang telah memberikan nasihat yang begitu bermakna dan bermanfaat insyaAllah buat kita. Baik sahabat Hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, kita akan memberikan beberapa info berikut ini.
Kembali 106 Hang FM Batam membuka kesempatan kepada sahabat Hang di Indonesia, Singapura dan Malaysia untuk bergabung dalam umroh bersama Radio Hang Batam selama 11 hari yang insya Allah akan berangkat pada tanggal 30 Mei hingga 9 Juni 2014 yang dibimbing langsung oleh asatiza Radio Hang FM Batam dengan harga paket mulai dari $2.760 Singapura per orang untuk jarak perjalanan sekitar 6 menit dari hotel ke Masjidil Haram dan mulai dari $2.200 Singapura per orang untuk jarak perjalanan sekitar 15 menit dari hotel ke Masjidil Haram. Harga sudah termasuk tiket feri Batam Singapura pulang pergi, transportasi dari Harbourfront ke Changi Airport Singapura pulang pergi, tiket penerbangan nyaman dengan Saudi Arabian Airlines Singapura Jeddah Direct pulang pergi, akomodasi di Madinah dengan Hotel Bahaudin atau yang setara, dan akomodasi di Mekah dengan Hotel Luluat Doi of Rahman atau yang setara untuk paket mulai dari $2.760 Singapura per orang. Dan paket lainnya, akomodasi di Madinah dengan Hotel Bahaudin atau yang setara, dan akomodasi di Mekah dengan Hotel Badr atau yang setara untuk paket mulai dari harga $2.200 Singapura per orang. Manasik umroh sebelum keberangkatan, bimbingan ibadah dan guide selama di Tanah Suci, perlengkapan ibadah umroh berupa travel bag, tas sendal, seragam, kain ihram bagi pria, jilbab bagi wanita, dan buku panduan umroh, transportasi lokal dengan bus AC selama perjalanan, ziarah kota Madinah dan Mekah, makan sesuai jadwal program menu masakan Indonesia, visa umroh, bagasi cuma-cuma 20 kg dan air zam-zam. Dengan persyaratan, paspor asli yang masih berlaku minimal 8 bulan dari jadwal keberangkatan. Nama di paspor minimal harus terdiri dari 3 suku kata, contoh, Abdullah Zubair Zakaria. Fotokopi KTP dan kartu keluarga masing-masing 2 lembar. Bagi peserta wanita harus membawa mahram. Akte nikah asli bagi yang berangkat pasangan suami istri. Akte lahir asli bagi yang berangkat dengan umur di bawah 16 tahun. Buku kuning hasil vaksinasi meningitis. Pas foto berwarna dengan latar belakang warna putih dan fokus wajah 80%. Ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 4 lembar. Segera daftarkan diri Anda untuk bergabung bersama sahabat Hang FM lainnya dalam umroh bersama Radio Hang Batam tanggal 30 Mei 2014 ke Radio Hang FM, Komplek Karnaval Mall Lantai Dasar Batam Center. Telepon 0778 469106 atau ke marketing kami 0813 643240106, 085264634106 dan 081365278863. Email hang106@gmail.com, website www.hang106.com. Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jika terdapat kenaikan harga penerbangan, hotel dan biaya visa, buruan daftar, peserta terbatas, hanya mulai dari $2.200 Singapura per orang. لك والملك لا شريك لك. Madu sidir dan sumur dari Yaman. Madu adalah makanan yang sangat berkhasiat. Al-Quran mengiktirafkannya sebagai syifa, iaitu penyembuh penyakit. Manisan madu digelar raja ubat, dapat menyembuhkan kebanyakan penyakit. Ia adalah makanan untuk kesihatan keseluruhannya. Ia mengandungi pelbagai jenis vitamin, mineral, protein, antiseptik dan enzim yang meningkatkan ingatan dan kecerdasan mental individu. Madu juga mengandungi pelbagai zat galian yang penting seperti kalsium, sulfur, fosforus, zat besi, karbon, magnesium, potasium atau kalium, kuprum, silika, klorin, manganis dan belerang untuk memupuk tenaga dan kesihatan fizikal serta mental. Madu juga sangat baik untuk merawat pelbagai penyakit seperti sakit tekak, sakit perut, masalah penghazaman, lemah tenaga batin, keletihan dan lain-lain lagi. Di antara madu yang terbaik dan sangat berharga adalah madu sidir dan sumur dari Yaman. Rasanya yang enak dan penuh khasiat membuat madu sidir dan sumur sangat diminati oleh orang ramai. Untuk mendapatkan madu sidir dan sumur, sila hubungi pengedar madu sidir dan sumur di Singapura, Malaysia dan Indonesia, Cikgu Rahmat Badri di talian +65 65 28 77 31 +65 65 28 77 31 atau email rahmatbadri@life.com. Email rahmatbadri@life.com.
Anda inginkan produk makanan yang berkhasiat lagi murni? Perlukan makanan tenaga yang penuh nutrisi? Ingin menggantikan cemilan manisan Anda dengan yang lebih sehat? Pilihlah buah kurma segar dari Barokah Foods yang terletak di Al Barokah Hypermart 48 Jochat Road, berhadapan taksi stan Jochat Kompleks. Pelbagai jenis kurma premium boleh didapati di sini, seperti Atswa dan Safawi dari kota Madinah, kurma Medjol dari Palestina, kurma ambar, kurma madu rotab, dan kurma bertangkai. Lebih dari 20 jenis kurma untuk dipilih. Kini dapatkan juga kurma-kurma seperti Dabas dan Lulo yang sudah siap packing di bawah jenama Barokah Dates dan Arabian Pearls, sesuai untuk hadiah kepada sanak saudara dan rekan-rekan. Bukan itu saja, Barakah Food juga menyediakan berbagai jenis buah-buahan kering seperti kismis, buah tin, dan aprikot. Terdapat juga manisan Arab seperti kuma di salut coklat, halawa, dan nougat kacang. Khas bagi penggemar madu, lebih dari 50 jenis madu berbagai kualitas yang sesuai untuk berbagai kegunaan disediakan di Barokah Foods. Di antaranya, madu Mufid Sidr dari kota Yaman Hadramaut dan juga Duani, madu Samur, dan juga madu campuran Habatus Sauda. Kunjungi Barokah Food Singapura Private Limited sekarang. Pengedar kurma-kurma premium, Barokah Dates dan Arabian Pulse, madu Mufid, Coco Pulse, dan banyak lagi makanan Nusantara dan juga buah-buahan kering. Kunjungi kami di 48 Josiat Road, berhadapan taksi stand Josiat Kompleks. Atau dapatkan produk-produk kami di cawangan-cawangan Al Barakah Jamu Center berikut: Josiat Kompleks, Helwa Pasar Gelang, Blok 201E Tampines, ST21, Blok 302 Woodland ST31, Blok 714 Ang Mo Kio, AV6, Bunlai Shopping Center. Kunjungi website kami di www.barokahdates.com dan hotline 6291-4247. Dan untuk di Indonesia, Anda bisa mendapatkan produk-produk kami di CV Banang Sali Trading, Perum Genta 1, Blok E nomor 1 Batam, Indonesia. Telepon 0812 778 6527. Dan Anda juga bisa mendapatkan produk kami di Mandiri Mart Gedung Karnaval Mall lantai dasar. Barakah Food, the best that store in Singapore. Radio Hang 106 FM Muslim Batam, Indonesia. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Sahabat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, senang sekali Anda masih bersama kami, yaitu dalam program Muslim Personal. Alhamdulillah kita sekarang masuk pada session tanya jawab. Silakan ke 467106 atau 468106. Baik, kita akan menerima penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan siapa di mana? Udah di Batam. Udah di Batam, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ustadz, kalau saya buat dosa atau maksiat kecil itu, saya suka nangis karena Allah. Tapi kalau saya nggak melakukannya, ada rasa sombong dalam hati saya. Itu kayak gimana Pak Ustadz? Apa yang harus saya lakukan? Itu aja. Kalau saya lakukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz. Ya. Suatu hal yang bagus sekali apabila seseorang itu menyesali atas dosa yang dia lakukan sampai bahkan bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk yang keduanya, ketika dia melakukan suatu ketaatan ataupun bisa menghindar, bisa selamat dari satu dosa yang tadinya dia inginkan, kemudian dia bisa menahan hawa nafsunya, kemudian dia menyombongkan diri, ini yang tidak diperbolehkan. Jangan sampai seseorang berbuat sombong, menyombongkan diri atas kebaikannya, atau bahkan merendahkan orang yang lain yang baru kita anggap berbuat dosa, itu pun dilarang. Ya, semalam saya lupa ketika menyampaikan tentang masalah sombong. Kita juga untuk lebih hati-hati untuk tidak mudah memvonis orang yang kita anggap sebagai sombong karena adanya satu indikasi-indikasi misalnya, padahal belum tentu benar. Kita berjumpa di jalan
dia tidak menyapa kita, atau kita salam dia tidak menjawab. Kemudian kita kadang mudah mengatakan dia sombong, padahal belum tentu. Mungkin dia sedang pusing, banyak masalah, tidak memperhatikan kita dan seterusnya. Walaupun ini tadi di luar pertanyaan, tapi saya lupa tadi malam belum menyampaikan. Barakallahu fiik, sahabat Hang, silakan kembali ke 46716 atau 468106. Sebelumnya kita akan kembali pada pertanyaan via SMS, datangnya dari Latifah di Punggur. Ustadz, selama ini anak agak malas untuk mengerjakan sholat. Bagaimana Ustadz untuk membuang kebiasaan malas ini? Tolong nasihat buat anak. Jazakallahu khairan. Iya. Kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghilangkan rasa malas pada diri kita dalam hal beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masa malasnya dalam masalah melaksanakan atau mengerjakan sholat yang 5 waktu, yang merupakan rukun Islam, yang merupakan tiang agama. Maka perlu kita terus mempelajari tentang pentingnya sholat dan bahaya bagi orang-orang yang meninggalkannya. Saya bacakan sedikit di sini suatu nasihat dari guru saya yang beliau tulis dalam SMS. Mungkin saya bacakan sedikit saja. Hal tash'ur ayyuhal muslim annaka fi ni'matin kubra. Apakah Anda merasa, wahai seorang muslim, bahwa Anda dalam kenikmatan yang sangat besar sekali? Li'annallaha ikhtaraka min baina 7 miliarat nismah fil alam litakuna musliman la ta'budu baqaratan wala hajaran wala bashara. Karena Allah Subhanahu wa taala memilihmu dari 7 miliar manusia di muka bumi ini, memilihmu menjadi seorang muslim yang tidak menyembah sapi, tidak menyembah batu, tidak menyembah manusia. Anna hadhihi ni'mah la tahummuka katsira. Apakah nikmat ini tidak menjadi perhatian bagimu? Artinya kalau kita merasakan bahwa ini adalah suatu nikmat yang besar, konsekuensinya kita harus mensyukuri, menjadi seorang muslim yang taat. Kemudian ada lagi nasihat dari beliau juga, banyak sekali nasihatnya. Kemudian dia katakan juga di sini, lil insan mutlaqul hurriyah fi hadhihi dunya an yaf'alas salihat awis sayyi'at. Bagi manusia ada kebebasan di dunia ini untuk baik berbuat baik ataupun berbuat yang buruk. Diberi pilihan, diberi kebebasan. Lakin minal muakkad annahu sayadfa saman hadhil hurriyah ghaliyan fi dunyahu wa ukhrahu in kanat fit tariqil khata. Tetapi suatu hal yang pasti, dia akan membayar kebebasan ini dengan bayaran yang sangat mahal sekali, baik di dunia maupun di akhiratnya, apabila dia berjalan di jalan yang salah. Artinya kita benar-benar apabila kita malas-malasan sholat dan lain sebagainya, ada dampaknya, dampak buruk yang akan kita terima di dunia maupun di akhirat. Yang kadang masalahnya hati itu tidak menyadarinya masalahnya. Dia merasanya seolah-olah biasa saja, padahal dia sebenarnya mendapatkan suatu bencana dan musibah. Sesungguhnya musibah itu bukan masalah musibah fisik atau bencana-bencana kekurangan harta ataupun penyakit dan lain sebagainya. Yang lebih besar, yang lebih berbahaya adalah musibah hati, musibah din, ketika dia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan apabila berjalan di jalan yang salah. As-salat oksigen al-hayat. Salat itu oksigen bagi kehidupan. Fahal yastati insan an ya'ish hayatan sa'idah bidunil oksigen? Apakah manusia bisa hidup dengan bahagia tanpa adanya oksigen? Kemudian juga dia katakan, ada seorang yang mengatakan, ma dakhluka fi hayati hatta tansahani. Apa urusan kamu ikut campur dalam urusan kehidupanku sampai menasehati aku supaya sholat? Bebas saya mau sholat, mau tidak, jangan nasihati aku. Qultu lahu afwan. Saya katakan kepada dia, maaf. Lakin hal law wajadtuka la qaddarallah fi sayyaratik wa hiya tahtariq wa lam a'mal syai'an li itfa'in nar
alan taghdab alayya fima ba'd li'anni lam unkidhuk. Seandainya saja, mudah-mudahan tidak terjadi, seandainya mobil kamu terbakar dan saya tidak berbuat apapun, hanya diam saja melihat manis, diam manis melihat, tidak ikut berusaha untuk memadamkan api, bukankah kamu marah kepada saya atas sikap saya yang diam ini melihat mobilmu terbakar atau rumahmu terbakar? Bukankah kamu akan mengatakan, mengapa kamu tidak menolong saya? Temannya mengatakan, iya betul, saya akan marah kepada kamu. Maka aku katakan, bukankah saya sekarang ini berusaha menolong kamu dari api neraka akhirat? Bukannya ini lebih penting dan lebih wajib ketika menasehati orang lain untuk salat? Dan seterusnya, banyak sekali SMS yang bagus. Mudah-mudahan ini juga jadikan nasihat mauidhah bagi kita semua untuk lebih giat lagi untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama salat yang 5 waktu. Jazakallah khairan. Kita kembali pada penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, dengan siapa di mana? Ummu Daud di Tanjung Pinang, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau tanya. Ya. Anak-anak di Pekanbaru pedagang. Ya. Terus Ana udah ulang-ulang kali SMS, telepon. Dulu datang ke Pekanbaru, udah nasihati dia. Iya. Untuk mencari makan anak keluarga dia. Anak-anak tuh laki-laki. Ya. Terus dia jualannya tuh lengkap. Kalau malam-malam dia yang jaga, kalau siang hari orang. Ya. Terus jualan dia tuh, Ana nggak ngerti apa jualan dia tuh. Ana udah kasih tahu terus, iya, lewat SMS, iya terus jawabannya. Tapi Ana nggak ngerti. Gimana Ana menasihati anak-anak, Ustaz? Jual apa Bu? Bisa tahu Bu? Pokoknya barang harian semua lengkap. Barang dagangan seperti biasa. Tidak ada dari yang artinya jualan-jualan yang dikatakan tidak boleh, tidak ada. Nggak tahu jualan dia tuh pokoknya siang malam jualan barang makanan gitu. Artinya Ibu belum tahu secara detail ya, belum tahu ya? Belum tahu pasti gitu. Ya, itu aja Ibu. Mohon penjelasan Ustaz. Ya. Pokoknya jawabannya saya nasihati dia tuh iya terus. Iya, itu aja Bu, cukup. Syukran Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ummu Daud, jazakillah khair atas perhatian Ibu ya, atas anak-anak Ibu agar mereka mencari nafkah yang halal, yang barokah, dan sering memberikan nasihat pada anak. Itu adalah satu hal yang baik. Kemudian juga banyak Ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan karunia rezeki yang halal, yang barokah untuk anak-anak Ibu. Terus doakan, jangan sampai lepas. Kemudian juga perlu di sini juga barangkali kita perlu apakah memberikan hadiah untuk anak berupa buku atau kaset yang melembutkan hati anak-anak kita, yang menjadikan anak-anak kita selalu ingat akan kematian, ingat akan akhirat, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sering menasehati jangan begini, harus begini, mungkin nanti anak akan merasa gerah juga karena selalu dinasehatin terus misalnya. Bolak-balik seperti itu juga misalnya. Tapi kita perlu supaya anak Ibu dan kita semua menambah iman kita agar iman kita dapat bertambah dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mungkin cari informasi di Pekanbaru supaya anak Ibu juga ada kesempatan waktu untuk mengaji, belajar, menghadiri majelis-majelis ilmu misalnya. Kita kirim buku, kirim kaset, itu juga, atau SMS yang melembutkan hati dari kata-kata hikmah, dari ucapan-ucapan para ulama, dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis Nabi SAW terjemahnya, kita kirimkan. Itu hal-hal yang insya Allah mudah-mudahan bisa menambah keimanan, dan tetap Ibu terus berdoa, insya Allah doanya orang tua itu adalah mustajab. Barakallahu fiik, sahabat Hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kita masih cukup panjang waktu, 30 menit ke depan. Kami akan membacakan SMS datangnya dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menerima kenyataan atau terhadap takdir kita yang mempunyai saudara yang hilang ingatan atau gila sampai 3 orang? Karena
Kami bersaudara adalah 9 orang, Ustaz. Apakah ini cobaan dari Allah? Tolong beri solusinya, Ustaz. Jazakallah khairan. Ya. Semoga Allah memberikan kesabaran ya kepada penanya dan kepada setiap orang yang sedang menghadapi musibah dengan berbagai macam musibah. Sesungguhnya jannatullah, surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah mahal sekali. Surga itu diperoleh dengan iman dan amal soleh, dengan pengorbanan, dengan kesabaran. Insya Allah ada nasihat tausiah yang saya sampaikan berjudul Sikap Muslim Menghadapi Musibah, sudah sampai di Radio Hang insya Allah rekamannya, dan mudah-mudahan bisa nanti diputar dalam kesempatan yang lain sebagai satu bentuk jawaban kepada penanya dan kepada kita semua yang sedang menghadapi berbagai macam musibah dalam kehidupan. Semoga Allah SWT menetapi kesabaran dan ridha akan takdir Allah Subhanahu wa taala sambil terus berikhtiar mencari jalan keluar yang terbaik dari setiap musibah yang mungkin apabila mungkin untuk kita cari jalan keluarnya, dan tetap terus ridha dan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali sahabat Hang pada penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Maaf Ibu, bisa volume radionya dikecilkan sedikit. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Saya mau nanya, ini dari Hang kan? Iya, maaf, dengan siapa di mana Ibu? Oh, itu Pak, saya kan ada sekarang acara apa itu? Maaf Bu, mungkin salah sambung. Iya. Maaf Bu ya. Maaf Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hang, kami tunggu kembali pada penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Umu Cahaya di Batu Haji. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, Ana mau tanya. Ya. Gimana Ustaz kalau kita misalnya punya teman, waktu dia susah dulu dan kita masih enakan, kita selalu berusaha loyal terhadapnya, dan setelah dia kita susah dan dia agak meningkat sedikit taraf hidupnya, dia mulai menjaga jarak terhadap kita Ustaz. Terus anak itu ada perasaan sedih dan kecewa terhadap teman itu. Gimana mengatasi hati anak yang kecewa dan sedih itu Ustaz? Apakah boleh itu, dan gimana supaya kita nggak sakit hati terhadap teman itu? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, itu aja Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz. Jadi kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengaruniakan kepada kita sahabat-sahabat, orang-orang yang beriman, yang soleh, ya, kemudian juga yang ikhlas, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berakhlakul karimah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala doa. Kemudian dalam berjalannya waktu akan nampak orang-orang yang baik, yang pantas untuk kita jadikan sebagai sahabat, dan adanya orang-orang yang kurang baik, yang mungkin tidak baik kalau kita jadikan dia sebagai sahabat. Karena sahabat itu nanti dengan kitanya sering berinteraksi, sering bertemu, sering berkomunikasi, itu akan saling mempengaruhi. Kalau dia orang yang tidak baik, maka akan mempengaruhi kita. Khawatir kita malah nanti terjerumus kepada hal yang tidak baik. Kalau kita bersahabat dengan orang yang materialistis, yang pertimbangannya hanya materi, harta, dunia, dan seterusnya, kita pun akan terbawa. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini. Maka dari itu, ketika ada sahabat yang menjauhi kita terlepas dari apapun alasannya, kita tidak mudah artinya untuk bersuudzon, bersangka buruk ya. Mungkin ada hal-hal lainnya. Maka kita juga tidak terlalu kecewa. Dan ketika kita dahulu berbuat baik kepada dia, kita berbuat baiknya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan balasan kebaikan dari dia. Sehingga kita tidak kecewa apabila tidak ada balasan kebaikan, atau bahkan mungkin membalasnya dengan keburukan, kita pun tidak kecewa. Tapi bagi kita pribadi, jangan menilai orang lain dari harta. Jangan karena dia hartanya banyak, kita hormati dia, kita ingin bersahabat dengan dia, senang bergaul dengan dia. Bukan karena itunya, tapi karena kesalehan dan ketakwaannya. Baik dia orang miskin, dia orang kaya, kita menilai orang
semakin dia soleh, takwa, baik, kita hormati dan kita hargai. Ini kita harus latih seperti itu. Semoga Allah SWT mengaruniakan kepada kita keikhlasan, kemudian juga mengaruniakan kepada kita sahabat-sahabat yang mukhlis, yang beriman, yang berakhlakul karimah. Amin. Amin. Selanjutnya kami akan mengangkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Bu Ning di Nagoya. Silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini penjual makanan Ustaz. Iya Bu. Dan ada yang jualan minuman sendiri gitu. Iya. Di situ ada juga jualan rokok. Nanti kalau ngitung, kami semua yang ngitung beserta minumannya. Kayak gitu boleh nggak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita, pertanyaannya persisnya. Jadi di tempat jualan beliau ini penjual makanan. Iya. Dan ada jual minuman juga, maksudnya minuman orang biasa. Lain yang minumannya. Kebetulan pada saat jual itu bukan dia yang jual rokok, ada orang penjual rokok di situ. Oh iya. Kemudian pada terakhir mau akhir jual, pembagian hasilnya dihitung rokoknya berapa, nanti mereka dibagikan di situ. Oh iya. Bukan untuk ibu itu, tapi haknya untuk yang penjual rokok sekian kamu. Tapi bayarnya ke ibu tersebut ya. Jadi penjual makanan, orang yang makan di situ kemudian ngambil lagi apa-apa sebenarnya milik orang lain rokoknya, tapi dibayarnya ke ibu tadi gitu kan. Ada satu bentuk kerjasama. Maka kewajiban kita bagus sekali untuk kita memberitahukan kepada penjual rokok misalnya kan, mengingatkan, artinya untuk tidak menjual rokok misalnya semampu kita, sambil kita doakan juga kan. Artinya di samping kita berdoa kepada Allah agar Allah mengaruniakan kepada kita rizki yang halal, yang baik, yang berkah, kemudian kita doakan juga kepada tetangga kita, penjual yang lain tadi yang kita tahu menjual, apakah menjual rokok atau menjual yang lain, misalnya minuman keras dan lain sebagainya. Kita harus ada upaya untuk mengingatkan. Ada seorang guru yang mengatakan, kalau kamu diamkan saja, setiap penjual rokok diam, tidak ada yang satu pun orang mengingatkan, maka dianggap bahwa itu hal yang biasa saja gitu kan, tidak masalah. Tapi kalau ada yang mengingatkan dengan cara yang baik, jangan menyakiti hati dan seterusnya, mungkin dia akan mendengar tapi mungkin belum bisa melaksanakan. Tidak ada kewajiban kita untuk memaksakan, kita yang penting menyampaikan kan. Kemudian setelah itu juga ada orang lain lagi mengingatkan, ada lagi orang lain mengingatkan. Mudah-mudahan setelah sekian kali banyaknya orang yang menyampaikan, baru dia itu mungkin merenung, kemudian baru menyadari, kemudian dia baru mengikuti yang baik misalnya. Sambil kita upayakan juga cari alternatif. Kalau kita mengingatkan juga, tolong jangan jual rokok, kira-kira jual apa lagi kan. Yang penting ada alternatif juga, itu juga satu membantu juga misalnya. Samping kita doakan, walaupun kita tetap mantapkan ke dia, walaupun belum ada alternatif, kita yakin Allah akan memberikan jalan keluar. Dan sebisa mungkin dengan cara yang baik mungkin kita juga minta kepada pembeli untuk membayarnya langsung. Ini bukan barang dagangan saya gitu kan. Istilahnya bisa Bapak langsung kepada orangnya yang ini, sedangkan yang kami ini saja misalnya. Bisa dikatakan seperti itu. Kemudian juga kepada penjual makanan pada umumnya, kita berusaha juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjual makanan yang bersih, yang sehat gitu ya. Jangan karena untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya kita menjual barang yang tidak baik, yang bisa membuat orang sakit misalnya kan, yang kesehatannya bisa mengganggu kesehatan dari masyarakat. Itu juga insya Allah dengan memikirkan seperti itu, kita insya Allah akan Allah memberikan keberkahannya kepada kita. Amin. Baik, kita bacakan dari pertanyaan pesan singkat, datangnya dari Fafa di Batu Aji. Ustadz, ada kawan berutang sudah 10 bulan belum bayar Ustadz. Dia minta angsuran setelah 10 bulan tersebut, ana setuju. Namun ternyata dia banyak berutang kepada banyak orang, dan utang tersebut untuk membeli barang-barang konsumtif misal TV, kulkas, motor dan lain-lain Ustadz. Akhirnya ana minta dia melunasi hutang dengan 2 kali angsuran saja, dengan tujuan agar dia tidak melebarkan hutang ke kawan-kawan yang lain Ustaz. Tepatkah keputusan ana Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya. Jadi hak dia untuk
menagih ya. Iya. Apalagi tadi sudah 10 bulan belum bayar dan mungkin sudah sebelumnya berjanji akan dicicil dan lain sebagainya, maka tidak dikatakan salah kalau dia itu ingin menagih untuk mengambil haknya. Walaupun lebih baik kalau sampai dia pun misalnya tahu dia dalam keadaan kesulitan dan dia anggap misalnya saya anggap lunas sajalah, karena kadang juga insyaallah saya ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT, itu adalah hal yang baik. Tapi kita juga perlu mendidik di sini, karena tadi dari pertanyaan bahwa dia membeli hal-hal yang sifatnya konsumtif, bukan suatu hal yang mendesak misalnya, maka kita juga perlu ingat mungkin memberikan pelajaran. Artinya dengan kita meminta menagih, walaupun di hati kita seandainya dia tidak bayar juga, insya Allah kita tidak kecewa, Allah akan gantikan dari jalan yang lain gitu kan. Tetapi supaya dia itu benar-benar perhatian, tidak meremehkan masalah utang. Jangan meremehkan masalah hutang. Dan insya Allah siapapun yang berhutang kemudian dia berniat untuk melunasinya, Allah akan membantu dia untuk bisa melunasinya. Dan harus benar-benar bertanggung jawab. Termasuk seorang pedagang yang kayak saya katakan itu, yang saya bertanya minta pelajaran dari beliau katakan kalau saya mengambil barang kepada seseorang dan ternyata menurut kemungkinan besar setelah jatuh tempo saya belum bisa membayarnya, jauh hari sebelumnya saya sudah memberitahukan kepada dia, maaf kondisi saya belum bisa untuk melunasi tepat pada waktu, saya mungkin minta tempo tambah lagi, tapi sebelumnya kata dia, karena kalau saya katakan pada saat hari jatuh tempo, tentu dia akan kecewa karena dia sudah menunggu, berharap dari kita. Tapi diberitahu sebelumnya, diberi kesempatan untuk orang tersebut mungkin berpikir mencari jalan keluar dari yang lain. Nah, ini juga sebagai bentuk rasa tanggung jawab orang yang hutang, bukan malah sulit untuk dicari. Di telepon tidak diangkat, di SMS tidak dijawab, dan seterusnya. Membuat kesal orang yang menghutanginya. Insya Allah orang yang menghutangi juga ketika orang itu benar-benar gentle, tanggung jawab, dan benar-benar berniat hanya meminta kelapangan lagi untuk ditunda, mudah-mudahan kita juga bisa melapangkannya lagi, memberikan waktu lagi untuk dia bisa membayarnya. Ya. Jazakallah khairan, sahabat Hang, kita masih ada lebih kurang 15 menit ke depan dan cukup banyak pertanyaan, dan mohon bersabar dan mohon maaf bila belum bisa kami jawab. Insyaallah kita akan jawab selanjutnya. Kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, dengan siapa di mana Pak? Pak Selamat di Batu Haji. Pak Selamat, silakan Pak Selamat. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, ini masalah jualan lagi. Saya ini kan di istri di rumah kan ada kegiatan jualan makangan gitu ya. Jadi ada nasi dan lain sebagainya. Terus yang namanya orang jualan, kita menjaring rezeki Allah kan kita susah untuk menentukan. Kadang-kadang kita bikin banyak kurang, kita bikin sedikit masih sisa kan seperti itu. Nah, kadang-kadang kita kalau ada makanan yang sisa ini, ya masih kita simpan. Misalnya nanti kalau misalnya kita bisa makan sendiri, dimakan. Kalau enggak, itu terpaksa kita buang gitu loh. Kalau kita bisa makan meskipun enggak banyak. Nah, dalam hal seperti ini, gimana ini? Apakah bisa menghilangkan berkah atau gimana, Ustaz? Ya, itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saran saya, ketika kita menjual makanan, kemudian ternyata ada lebih, kita perkirakan dari kelebihan itu kira-kira seberapa bagian yang bisa kita makan, yang cukup kita makan. Selebihnya kita sedekahkan. Sebelum barang itu, makanan itu basi atau rusak, kita sedekahkan. Insya Allah ini menambah berkah untuk kita. Ini. Kecuali kalau memang hal-hal yang di luar dugaan, misalnya ada satu yang basi dan lain sebagainya tidak disengaja, mudah-mudahan. Tapi kalau sering terjadi seperti itu, berarti ada suatu unsur kelalaian dari kita. Maka upayakan tadi diperhitungkan sebelumnya, dan kemudian segera kita sedekahkan makanan-makanan yang lebih tadi selama masih bagus tadi. Semoga bermanfaat bagi penanya dan para pendengar. Kita akan baca satu pertanyaan via SMS, datangnya dari Anissa di Batam, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seorang ayah tidak sholat namun rezekinya lancar, Ustaz. Apa yang harus dilakukan seorang anak dalam hal ini, Ustaz? Syukran. Ya. Sebagai penutup barangkali dari pertanyaan ini ya. Ya, pertama tadi rizkinya lancar
itu sebagaimana tadi dalam penjelasan, rizki yang berupa dunia Allah berikan kepada siapa saja gitu kan. Nah, ini terkadang orang merasa kalau rizkinya lancar seolah-olah wah berarti Allah sayang sama saya, Allah ridha kepada saya. Padahal ini adalah satu ujian. Bisa jadi ini merupakan istidraj. Allah mengulur, menjadikan dia tambah lalai sampai nanti datangnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, murka Allah Subhanahu wa taala berupa azabnya baik di dunia sebelum nanti di akhirat, wal iyadzubillah. Maka hendaklah dia segera bertaubat kepada Allah, menyadari bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan rizkinya ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi seorang anak yang mendapatkan orang tuanya tidak sholat, maka kewajiban untuk mengingatkan. Saya ceritakan di sini satu kisah nyata, yaitu yang sebelumnya saya sampaikan di Tanjung Pinang ya, kisah Marwan, tapi kebetulan tidak bisa direlay di Hang karena sinyal yang tidak baik. Ceritanya adalah seorang penduduk di Madinah, usianya 37 tahun. Dia berkeluarga, istrinya seorang yang salehah, hafizah, hafal Al-Quran, Masya Allah orangnya baik. Punya anak-anak, di antara anaknya ada yang usia 7 tahun, dia tunarungu dan tunawicara. Dia tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Namanya Marwan, usianya 7 tahun. Si ayah belum mendapatkan hidayah Allah, malas sholat, banyak berbuat maksiat, dosa-dosa besar bersama teman-temannya, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Istrinya sering menasehati dia, tapi malah dia marah. Ini. Istrinya sabar, terus berdoa. Suatu hari ketika dikumandangkan adzan maghrib, Marwan menasehati ayahnya dengan bahasa isyarat. Nah, menasehati ayahnya untuk salat, ingat kepada Allah dan seterusnya. Ini yang menceritakan ayahnya sendiri kejadian seperti itu. Tapi saya tetap saja tidak beranjak dari kursi saya. Bahkan saya berusaha merangkul, memeluk dia, tapi dia lari. Ternyata dia itu berwudu dan datang kembali kepada saya dalam keadaan berwudu dan sholat menghadap kiblat. Ibunya luar biasa mendidik dia, mengajarkan bagaimana berwudu, bagaimana sholat, walaupun masih anak-anak. Kemudian setelah selesai sholat, anak itu mengambil mushaf Al-Quran, membuka dan menyuruh saya membaca di surat Maryam ayat 45, yaitu ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Dalam surat Maryam ayat 45, Allah berfirman, Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabum minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih sehingga engkau menjadi teman bagi setan. Si ayah merasa takut. Saya membaca ayat itu gemetar. Saya takut. Kemudian saya belum nyalakan lampu, waktu itu masih padam. Saya mulai nyalakan lampu, hampir setiap ruangan saya nyalakan lampu itu supaya terang untuk menghilangkan rasa takut saya. Marwan berjalan di belakang saya dengan pandangan yang aneh melihat sikap saya tersebut. Kemudian Marwan mengajak dengan bahasa isyarat pula, minta supaya mengantar dia ke masjid besar, maksudnya Masjid Nabawi di Madinah. Saya katakan masjid yang dekat rumah saja. Marwan tetap bersikeras minta diajak ke Masjid Nabawi. Akhirnya hati saya luluh, saya antarkan juga Marwan ke Masjid Nabawi. Tapi dari rumahnya sampai ke Masjid Nabawi, sampai sana sudah Isya atau menjelang Isya. Sampai adzan Isya, kemudian dia berhasil mendapatkan tempat di Raudhah.
Dan setelah saat imam membaca Al-Fatihah, setelah itu membacakan ayat-ayat yang berkesan di hati dia, yang membuat dia menangis. Selesai sholat pun dia masih terus menangis. Marwan mengambil tisu dari saku ayahnya dan dia mengusap air mata ayahnya sambil berbicara juga dengan bahasa isyarat supaya jangan menangis terus. Akhirnya kami pulang dan disambut oleh istri dan anak-anak yang lain, tapi saya tetap menangis di situ. Sampai mereka juga akhirnya ikut sedih juga melihat orang menangis, suaminya menangis, ayahnya menangis, istri dan anak-anaknya itu pun menangis pula, walaupun tidak tahu sebabnya apa. Akhirnya baru Marwan menceritakan kepada ibunya kejadian di Masjid Nabawi, dan ayahnya juga alhamdulillah setelah itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berubah. Dia rajin salat, dia tinggalkan teman-teman yang buruk, dan dia semakin cinta kepada Marwan. Walaupun masih anak kecil dan punya kekurangan fisik, tapi subhanallah dia menjadi penyebab orang tuanya mendapatkan hidayah. Luar biasa. Kita banyak belajar dari kisah ini. Anak kecil punya semangat amar ma'ruf nahi mungkar luar biasa. Ada seorang kawan tinggal di Bogor, Jawa Barat, bekerja di Jakarta. Dia pindah rumah ke satu tempat yang baru. Dia mempunyai anak usianya 5 tahun. Ayahnya ini berangkat pagi bekerja, pulang malam. Subhanallah, anak kecil ini rajin sholat di masjid. Walaupun tidak ada ayahnya, dia tetap berangkat ke masjid. Ketika dalam perjalanan, banyak anak-anak SMP yang duduk-duduk di pinggir gang, pinggir jalan, tidak berangkat sholat. Anak ini menasehati mereka, "Kakak, ini waktu sholat, mari kita sholat ke masjid." Sampai sebagian dari anak-anak SMP itu akhirnya karena malu kepada anak kecil ini dan mungkin kagum kepada anak kecil ini, subhanallah, tergerak hatinya dan rajin sholat. Sampai ayah dari anak SMP ini datang menemui kawan saya ini. "Saya berterima kasih, anak Anda telah menjadi penyebab anak saya dapat hidayah. Tadinya dia malah sholat, tidak sholat, sekarang rajin sholat." Subhanallah. Dan banyak ibu-ibu juga yang senang kepada dia. Sebagian ibu-ibu di kampung itu mempunyai kebiasaan buruk merokok. Merokok di depan rumah lagi. Anak kecil ini datang, "Ibu, rokok itu tidak baik, mengganggu kesehatan ibu," dan seterusnya dinasehati. Sampai sebagian dari ibu-ibu berhenti rokok dengan nasihat dari anak kecil usia 5 tahun ini. Semoga Allah memberikan taufiknya, memberikan melindunginya dan menjaga, dan juga memberikan taufik kepada anak-anak kita semua agar menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti pada orang tua, yang menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan anak yang kurang fisiknya saja semangat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya teringat juga punya seorang kawan di Jeddah bernama Nail. Beliau tunarungu dan tunawicara, usianya sekitar 30 tahun. Warga negara Arab Saudi, asal dari Banten, dari Indonesia. Tapi sudah tidak bisa berbahasa Indonesia. Mungkin kakek-kakeknya ya, asal dari Indonesia. Dia datang ke kantor Islamic Center di Jeddah, ingin konsultasi, mencari saya, ingin konsultasi. Saya tidak kenal sebelumnya. Komunikasi saya dengan dia, karena saya tidak bisa bahasa isyarat, dengan tulisan. Jadi dia menulis di kertas, saya menjawab juga di kertas lagi. Terus seperti itu. Banyak berlembar-lembar kertas akhirnya untuk kita habiskan untuk komunikasi. Ternyata subhanallah dia tidak minder. Dia tidak rendah diri dengan kekurangan fisiknya tersebut. Dia datang ke kantor Islamic Center membawa mobil sendiri. Dia bekerja, tidak menjadi beban bagi keluarganya. Bekerja jadi programmer komputer di satu sekolah.
bagian administrasi dan bagian komputer. Kemudian juga ketika mengajak saya keluar pergi ke rumah makan untuk makan, walaupun di satu sisi ada bahayanya juga kalau di siang hari kan dia tidak bisa mendengar klakson. Tapi kalau di malam hari mungkin dengan lampu. Tiba-tiba ada getaran suara HP dari getarannya ya. Karena dia tidak pakai suara dering karena dia tidak mendengar, tapi dari getaran. Dia memberhentikan dulu, menyampingkan mobil, berhenti, membuka HP, komunikasi dengan temannya yang sama-sama tunarungu tunawicara. HP-nya ada kameranya. Sehingga komunikasi lewat bahasa isyarat. Dia bicara dulu, ngobrol dulu, saya tidak paham. Kemudian setelah itu juga diperlihatkan bahwa dia sedang bersama saya gitu kan. Diperlihatkan, saya hanya menyapa saja. Setelah itu pergi ke rumah makan. Dia pilih makanan yang diinginkannya. Sebagian dari orang mentertawakan dia. Dianggap sebagai suatu yang lucu barangkali. Ini juga suatu hal yang menyedihkan, sangat disayangkan. Orang yang tidak memiliki empati, tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain, mentertawakannya, merendahkan kan. Kadang kita tidak menyadari sikap kita, ucapan kita. Intinya dia ngobrol, bicara, dan ternyata subhanallah dia seorang penuntut ilmu syar'i. Banyak belajar lewat internet. Gurunya mengajarkan kepada dia lewat bahasa isyarat. Tentang akidah, tentang tauhid, tentang tarikh, tentang sholat dan lain sebagainya. Dia perlihatkan setelah pulang kembali ke Islamic Center lewat internet, ini guru saya, ini pelajaran-pelajaran tentang tauhid, akidah dan seterusnya. Masya Allah, dia belajar. Dan dia juga rajin berdakwah lewat mengirim email yang isinya tentang nasihat-nasihat lewat email kepada ratusan orang dia kirim sekaligus gitu kan. Ternyata walaupun dia tidak bisa berbicara, tidak menghalangi dia untuk berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah. Dia menulis surat kepada saya, lazimun tata'allamu lughatal isyarah. Kamu harus belajar bahasa isyarat. Saya berpikir mungkin karena dia kesal atau mungkin lelah menghadapi saya lewatnya tulisan terus gitu kan. Saya bertanya, limadha, mengapa saya harus belajar bahasa isyarat? Dia jawab lagi dengan tulisan lagi. Ternyata di luar dugaan, bukan karena dia kesal kepada saya, tapi dia katakan, saudara-saudara kita kaum muslimin di Indonesia, di negara Anda, sebagian dari mereka ada yang tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar. Bagaimana mereka bisa belajar din, belajar tauhid, belajar ibadah dan berakhlak yang baik kalau tidak ada yang membimbing mereka? Anda harus belajar agar bisa berdakwah untuk kalangan mereka. Ini juga nasihat yang saya sampaikan, barangkali di antara pendengar ada yang punya kesempatan, kemampuan, dan ini juga sebagian dari anggota masyarakat kita seperti itu perlu mendapatkan bimbingan. Di Arab Saudi, di masjid-masjid besar, ketika diadakan daurah, muhadarah, ada ruangan khusus untuk orang-orang tunawicara, tunarungu untuk datang, dan ada TV-nya, dan ada penerjemahnya yang menerjemahkan dengan bahasa isyarat, sehingga mereka juga bisa belajar din. Itu saja sebagai penutup, semoga bermanfaat tausiah pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Ustaz.